Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kaleng sop, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey, kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju venula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata air. Hanya saja, mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat meregang dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung, yang artinya, cepat atau lambat, kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah, jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu, sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat, sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sedang tidur, denyut jantungnya pun tampak tenang. Dengar tidak? Itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau ia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah. Pergerakan kita akan makin cepat. Saat detak jantungnya meningkat, tekanan darah pun naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-parumu yang berharga ini butuh pelindung yang kuat, tulang-tulang igamu. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena, dan whoosh, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap denyutannya, darah sebanyak 1/3 cangkir bergerak melalui jantung. Dalam sehari, itu sama dengan 7.500 liter. Mesin lain pasti akan rusak dengan beban seberat itu. Tetapi tidak demikian dengan jantung manusia yang luar biasa ini. Bayangkan jantungmu seperti pusat layanan pesan antar makanan berukuran besar. Dia mendapatkan pasokan segar dari paru-paru, sebut saja sebagai petani. Sel-sel darah merahmu adalah truk pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias tubuhmu. Dia sampai ke alamat tujuan melewati jalanan, yaitu pembuluh darahmu. Menuju anggota badan, jaringan, dan turun ke sel-sel tubuh, semuanya terus-menerus meminta pasokan oksigen. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah katup terbuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke bilik kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm dan kini kita resmi meninggalkan jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola dan akhirnya memasuki sebuah pembuluh kapiler yang sempit seperti gang kecil. Masih ingat kan? Sepertinya Jeffrey menaiki tangga, jadi otot-otot kakinya memesan pasokan yang lebih banyak, lebih dari yang dibutuhkan saat istirahat. Jantung memompa lebih keras dan tekanan darah pun naik. Pegangan yang kuat. Semua warga kota mendapat pasokan makanan yang cukup, mengusap mulutnya kalau punya, dan menyerahkan karbon dioksida seperti kamu membuang tulang ayam setelah makan. Ya, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tidak hanya terjadi dalam paru-parumu, tapi juga pada sel tubuh.
kini kita punya satu truk penuh, maksudku darah, penuh dengan CO2. Lalu, kita harus kembali ke jalan bebas hambatan vena menuju jantung. Seperti yang kita lakukan di paru-paru, berawal di pembuluh darah kapiler, dan terowongan kita jadi lebih dan lebih besar dari sana. Mungkin kamu sadar bahwa semua jalan ini tampak serupa. Tetapi apa buku anatomi membuatmu percaya bahwa pembuluh darah vena itu biru dan arteri itu merah? Tidak, warna darah selalu merah. Hanya saja, mungkin agak lebih cerah saat penuh oksigen dan bergerak melalui arteri. Tetapi warna biru atau terkadang hijau yang kamu lihat di bawah kulitmu disebabkan oleh efek dari gelombang cahaya. Gelombang cahaya biru yang lebih pendek akan lebih mudah dipantulkan kembali menuju matamu. Omong-omong, semua pembuluh darah ini yang panjangnya 97.000 km atau cukup untuk mengelilingi bumi 2 kali membawa kita pergi dan kembali ke satu titik, jantung. Kita sudah kembali, tapi kali ini kita masuk ke bagian sebelah kanan. Di sini, kita mengalir melalui katup dan kembali ke terowongan merah, pembuluh darah arteri. Berhenti, kita tak dapat melalui arteri tanpa oksigen. Wah, terlambat. Kita sudah setengah jalan. Tapi kali ini kita tidak bergerak cepat ke seluruh tubuh. Kita menuju tempat di mana akhirnya karbon dioksida dapat dibuang dan kembali mendapat pasokan oksigen segar di paru-paru. Jeffrey menghembuskan napas, selamat tinggal CO2, dan ia menarik nafas lagi. Senang mendapat pasokan oksigen baru, kita kembali menuju bagian kiri jantung melalui pembuluh darah vena, dan perjalanan diulangi lagi. Setiap kali kamu menarik napas, inilah yang terjadi di dalam tubuhmu. Tetapi ada satu hal yang belum kita bahas, apa yang menggerakkan mesin tersebut? Pergilah ke pembangkit listriknya, dan kamu akan mendapat jawabannya. Iya, listrik. Inilah yang membuat jantungmu berdenyut. Begini ceritanya. Kita akan menuju bagian khusus dari jantung Jeffrey yang dinamakan node sinus. Oh, di pintu depannya terdapat peringatan bahaya dengan gambar petir. Hati-hati, jangan sentuh apapun. Disinilah tempat terjadinya reaksi kimia rumit sehingga terbentuklah impuls listrik. Tidak seperti, misalnya, otot-otot kaki atau lengan, semua jaringan otot dalam jantung itu saling terhubung. Jadi, impuls listrik ini mengenai seluruh bagian jantung. Jaringan hidup apapun berkontraksi berkat adanya listrik, termasuk jantungmu. Jantung mengencang seperti kepalan tangan, lalu mengendur. Listrik mengalir dan jantung berkontraksi lagi. Pada setiap kontraksi, darah masuk dan meninggalkan salah satu dari 4 ruangan tadi. Dan begitulah cara kerjanya. Oke, itu adalah versi sederhananya. Tetapi kamu paham kan intinya? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.